Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Zahrina Kemal Zausa dari Prodi Ekonomi Islam, Unsyah. Hari ini kakak bakal sharing-sharing ke kalian tentang bisnis yang berawal dari kelas kewirausahaan yang sebelumnya. Ini langsung aja ya. Nah, itu produk kami namanya Tempedu. Tempedu itu terbuat dari bahan baku utamanya itu tempe dan dicampur dengan tepung sagu dan bahan baku. Selanjutnya ini kakak perkenalin dulu ya produk kami ya. Itu baru kita sharing-sharing. Target pasar kami itu kalangan menengah, kaum milenial sama wanita. Kenapa kami mengambil target market kalangan menengah atau milenial? Karena kita tahu sendiri kalau misalnya cemilan itu paling suka sama kaum wanita gitu kan. Kaum wanita kan suka tuh cemilan. Terus kenapa kami ambil target pasarnya itu kalangan menengah? Karena dari range harga yang kami jual itu cocoknya itu untuk kalangan menengah gitu. Terus kita lanjut ya. Marketing plan-nya kami menggunakan packaging yang menarik. Packaging itu tuh penting kalau misalnya kalian mau buka usaha, apalagi produk makanan, itu wajib kali kalian lihat warna-warna dari packaging kalian itu menarik atau enggak gitu. Apalagi biasanya kalau misalnya produk makanan itu identik dengan warna merah. Makanya kami memilih warnanya itu warna merah. Biar eye-catching gitu. Dari jauh kelihatan ya produknya gitu. Terus kami strategi pemasarannya itu ada online sama offline. Kalau misalnya online dari sosial media, terus dari iklan-iklan kayak IG Ads atau FB Ads. Terus kalau offline-nya langsung ke swalayan-swalayan. Sama kalau misalnya ada event-event itu kami kasih testernya langsung gitu ke konsumen supaya konsumen bisa cobain produk kami. Terus strategi distribusinya kami ambil strategi distribusi yang selektif tapi insentif. Itu kayak kalau misalnya kami milih swalayan yang ramai pengunjungnya tapi juga swalayan yang lumayan high gitu. Misalnya kayak beberapa swalayan kayak Simpang 5 Grocery atau swalayan yang dekat dengan suatu kecamatan gitu kan. Kak, mohon izin Kak. Halo? Suaranya hilang timbul Kak. Terus kecil kali Kak suaranya. Oh, suaranya nggak kedengeran ya? Iya Kak, tadi hilang timbul Kak. Terus kecil Kak. Kalau ini jelas nggak? Atau gede lagi suaranya? Nggak jelas Kak, tapi masih hilang timbul Kak, sedikit. Kalau di tempat saya tidak hilang timbul Kak, tapi suaranya kecil Kak. Oh, suaranya kecil nih ya? Ada. Suaranya kecil kali atau gimana nih? Halo? Izin Kak, nggak kecil kali sih Kak, cuman agak susah didengarnya Kak.
Ada yang tahu nggak settingannya gimana nih? Mungkin bisa pakai headset kali, Kak. Bentar ya. Iya. Halo. Kalau ini udah jelas apa belum? Udah, Kak. Jelas, Kak. Jelas. Mungkin macet-macet ini jaringan kali ya. Halo. Iya, Iya, Kak. Kak. Nah, kita lanjut aja ya. Strategi distribusi kami itu strategi yang menggunakan distribusi intensif tapi selektif. Kayak distribusi barang ke beberapa outlet yang sudah terkenal sama banyak pelanggannya gitu. Terus juga mana ya? Duh, macet. Nah, ini aduh. Nah, ini presentasenya. Antara tradisional marketing sama social marketing itu harus seimbang, sama online-nya sedikit aja gitu. Gimana ya? Nah, gitulah kira-kira. Nah, ini tampilan dari produk kami, namanya tempe dulu. Tempe dulu kamunya nanti. Nah, bisa lihat ini contoh packaging produk kami. Nah, buat kalian yang mau buka usaha bisnis, itu yang paling utama kali itu planning. Yang pertama kita mau bisnis apa, terus tujuannya untuk apa. Nah, kalian tuh harus tahu dulu kalian mau bisnis apa. Misalnya kalian mau bisnis apa nih, kue misalnya, kue apa gitu. Terus tujuannya buat para pecinta coklat misalnya gitu. Yang kedua, kalian udah tahu bisnis apa. Yang kedua, kalian harus survei pasarnya. Mulai dari konsumennya. Survei pasar konsumen itu dia misalnya nih kayak kami kan produk keripik tempe nih. Survei pasar konsumennya itu karena cemilan. Nah, kami memilih target pasarnya itu para wanita. Karena wanita nih suka cemil-cemil kan. Nah, jadi gitu. Terus dari segi harga yang kami tawarkan 15.000. Itu cocok untuk kalangan menengah. Kalau misalnya kalangan menengah ke bawah pasti kan mahal ya gitu. Mahal ya. Makanya kita harus bidik market kita itu siapa gitu. Dan survei produsen, karena produk kami itu bekerja sama produsen. Jadi kami ini sistem repackage sama rebranding. Nah, jadi kami harus survei dulu nih produsennya gimana, terus proses pembuatannya gimana, higienis atau bersih atau gimana, itu harus survei dulu sebelum
kita mau menjalankannya. Yang ketiga itu ada kita harus nyiapin modal, mulai dari analisis keuangan. Misalnya kita harus kita mau buka suatu usaha nih, kita harus hitungin packagingnya berapa, terus bahan bakunya berapa, biaya produksinya berapa, itu harus kita analisis keuangannya, sama nanti kita harus buat BEP-nya juga, di event point, supaya tahu keuntungannya berapa. Gitu. Kalau misalnya itu udah oke semua, baru kita jalankan bisnisnya. Sama strategi marketing. Strategi marketing itu ada banyak, misalnya dari sosial media, ya kayak Instagram, IG Ads, atau langsung ke swalayan-swalayannya gitu. Nah, ini foto awal kali kami di FD. Nah, mungkin cerita dari produk ini udah sini. Jadi sekarang kakak mau cerita awal mula gimana nih perjalanan tempe dulu. Jadi awalnya itu kami tuh kayak kalian juga di kelas kewirausahaan. Di kelas itu dulu sekitar 42 orang kalau nggak salah. Entah, pokoknya gitulah, nggak ingat lagi. Jadi kami dapat project nih awalnya kan buat repackage suatu produk tuh. Nah, jadi kami pikir nih kalau misalnya kita repackage kayak keripik pisang atau keripik singkong itu udah biasa. Jadi apa ya yang beda? Kami kepikir buat repackage keripik tempe. Selain rasanya enak, juga belum banyak yang tahu tuh kalau misalnya ada loh keripik tempe. Makanya kami pilih produk keripik tempe. Setelah itu kami hitunglah biaya-biayanya. Oh enggak, sebelum itu kami tanya-tanya dulu nih sama yang buat kemasannya kan. Tanya-tanya berapa habisin buat kemasan yang kebetulan ini aluminium foil. Nah, kami survei-survei mana yang cocok, orang yang itunya. Terus kami kerjasama sama mereka, sama yang desain kemasannya juga. Terus kami cetak kemasannya dulu. Udah cetak kemasannya, kami survei langsung sama produsennya. Yang kayak tadi kakak bilang, kami survei langsung ke produsennya di Janto. Kebetulan ibu tuh di Janto, kami langsung survei ke sana. Lihat gimana proses pembuatannya, terus berbincang-bincang juga ngomongin kalau kami mau buka usaha ini tapi repackage. Dan setelah itu kan kemasannya udah sampai, pas udah sampai kemasannya kami langsung repackage gitu supaya memudahkan ini apa namanya jalannya usaha ini. Kami sendiri membagi beberapa bagian, kayak kakak direktur gitu kan. Nanti ada tim bagian marketing, ada tim bagian keuangan, ada juga bagian pengemasan, packaging, sama yang bagian delivery gitulah, kayak mungkin ada konsumen yang mau diantar langsung gitu kan. Dah, terus dari udah di package, dari tim marketingnya itu langsung ini cari misalnya kayak ini cocoknya di swalayan mana gitu kan. Tapi kebetulan kemarin karena kehambat sama KKN juga, jadi cuman satu swalayan aja waktu 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 masih project sekelas itu, cuman ada di Unsyah Mart. Terus udah waktu selesai MK kewirausahaannya itu kami bagi hasil semuanya, bagi keuntungan, balik modalnya berapa. Setelah itu banyak
konsumen kami yang nanyain, mana nih tempe dulu, kok nggak ada lagi gitu kan. Kayak dosen, habis itu kerabat-kerabat juga, teman-teman juga pada nanyain, kok nggak ada lagi ya tempe dulu gitu. Jadi yang sekarang ini tersisalah tinggal 3 orang. 3 orang yang mau menjalankan usaha ini. Nah, dengan situasi sekarang lagi COVID, lagi ini, lagi apa ya? Dan juga permintaan konsumen juga banyak gitu sama produk kami. Jadi kami berinisiatif untuk melanjutkan usaha ini gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain? Kita lebih ke sharing-sharing aja. Kak, izin bertanya. Iya. Kan kakak kan buat di sini sambil kuliah kan kak. Terdengar kak suaranya? Apa terdengar suara saya kak? Putus-putus tadi. Sekarang udah jelas kak? Ya udah. Ya, pertanyaan saya kak, kan kakak merintis bisnis ini saat lagi kuliah kan kak. Nah itu gimana caranya kakak bagi waktu untuk urusan bisnis sama kuliah kak, supaya nggak keteteran ataupun kuliahnya terganggu kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih udah nanya. Jadi bagi waktunya itu sebentar ya. Nah, jadi kami bagi waktu itu karena gini, ini kan sistem repackage gitu kan. Yang pertama nggak menghabiskan banyak waktu juga. Terus sekarang kan lagi kuliah daring. Eh, Terus kami yang kayak kakak bilang tadi, kami bertiga nih bagi bagiannya. Masalah pengemasan siapa, masalah keuangan siapa, terus masalah yang berhubungan langsung dengan para pemilik toko itu siapa. Jadi lebih mudah kerjanya karena sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Kalau kakak sendiri bagi waktunya misalnya karena udah semester 7 juga, jadi nggak terlalu banyak lagi mata kuliah. Jadi insya Allah bisa bagi waktu, misalnya nih kami mau bagian package itu 2 hari misalnya. Nanti kami sepakat hari apa yang jadi ini yang untuk package-nya gitu. Pinter-pinter bagi waktu aja sih gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Mau nanya kak. Ya. Suaranya nggak kedengeran. Jadi kak kan apa namanya kan kalau misalnya keripik tempe itu kan dia juga ada yang udah lebih lebih terkenal gitu ya kan kak, kayak uh, Citella seperti itu kan kak. Nah itu kan udah emang benar-benar dikenal sama orang luar kayak gitu kak, udah lebih banyak gitu kak dibelinya gitu kan. Nah gimana strategi kakak kayak gitu agar
keripik tempe kakak ini juga laku gitu kak. Lebih ada juga yang belinya kak, yang bisa ngebedain antara keripik kakak sama Kitela itu apa kak gitu, yang sampai konsumen tuh ngerasa kayak tadi yang kakak bilang ada yang kurang, mana nih keripik tempe dulu itu kayak gitu kak. Mungkin bisa tips dan triknya mungkin kak. Terima kasih. Ya makasih ya pertanyaan yang kita itu kan keripik, bukan keripik sih, kayak tempe gitu nggak, memang tempe yang ditepungin kan. Kalau ini tuh tempenya udah dicampur sama tepung sagu, makanya dia teksturnya itu beda. Kalau misalnya yang Kitela itu dia kan teksturnya rada kayak gimana ya, pokoknya rada nggak halus gitu kan. Kalau ini teksturnya memang halus. Dan strateginya sebenarnya strateginya biasa-biasa aja sih kayak gitu. Mulai dari kita jual ke teman, kerabat, terus ada konsumen, terus ke swalayan-swalayan. Nah, di swalayan-swalayan itu banyak juga konsumen yang langsung DM nih ke IG kita. Misalnya dia kayak kemarin itu ada satu konsumen, dia beli di suatu swalayan. Rupanya dia suka dan dia pengen beli banyak tapi dia nggak mau keluar. Nah, ya udah kita gojekin aja gitu. Kalau misalnya pembedanya itu dari packagingnya, makanya kayak tadi kakak bilang, packagingnya itu harus menarik sama eye-catching. Dari jauh tuh orang udah lihat, ih, ini tempe dulu ada di sini gitu. Ada tempe dulu di swalayan nih. Gitu. Makanya branding itu perlu sih, kayak perlu kali, apalagi kami pakai tagline-nya kan, tempe dulu kamunya nanti. Jadi itu suatu ini juga, strategi juga. Oh iya, satu lagi ya, kenapa kami pilih namanya tempe dulu, itu plesetan dari tempo dulu. Kenapa kami pilih itu? Karena yang pertama tuh penting, nama produk itu yang mudah diingat sama orang, sama mudah diucapkan. Kalau misalnya nih namanya apa gitu ke Inggris-Inggrisan, kadang orang ih susah bilangnya. Nah, kalau ini kan tempe dulu, tempe dulu kayak gitu. Kayak gampang dan mudah diucapkan. Itu penting tuh buat kalian yang mau buat produk. Kalian harus pilih nama yang mudah diucapkan sama mudah diingat sama konsumen. Gitu. Kira-kira jelas nggak? Jelas kak, makasih kak. Sama-sama.
Nah, ini tuh details dari produk kami ini. Keripik itu gini. Halo, kok ada suaranya? Iya, Kak. Ada yang mau nanya lagi? Kak, Nanda mau nanya. Iya, boleh. Jadi kan ini kakak partnernya bertiga. Ya. Jadi kalau misalnya partner gitu kan nggak selalu kita sepemikiran, pasti ada beda-bedanya. Jadi kalau misalnya kendalanya kayak gitu, gimana caranya biar kita sama partner kita tuh tetap kompak gitu, Kak? Nah, jadi kan di awalnya tuh kami memang ada buat surat perjanjian bahwa kalau misalnya ini tugas kamu ini, tugas kakak ini, tugas ini. Jadi ada tanggung jawabnya masing-masing gitu kan. Terus kalau misalnya ada perselisihan yang mungkin atau ada masalah yang nggak bisa kami selesain, kami cari eh, orang yang penengahnya lah gitu. Biasanya Pak Ismi yang jadi penengahnya. Yang misalnya kami bingung terkait bagi apalah gitu misalnya. Terkait cari reseller gimana atau ini gimana. Nah, kami langsung konsultasi sama orang yang paham di bidang itu. Dan supaya kami tetap akur, tetap ini, sebulan sekali itu memang kami ada duduk kayak gitu. Bahas bisnis gimana, bahas keuangan gimana, bahas prospek ke depannya gimana. Gitu. Jadi tetap terjalin baik hubungan kami bertiga nih. Dan kalau memang ada masalah, langsung bilang aja, jangan diam-diaman, terus ih aku nggak suka lah sama kayak gini-gini apa kesal, misalnya ada problem apa kayak gitu. Bagusnya bilang aja, jadi kita bisa memperbaiki diri sama-sama. Gitu. Kalian letting 2018 ya? Iya, Kak. Ya, Kak. Di sini ada yang mau buka bisnis atau mau coba merintis bisnis? Belum terpikirkan, Kak. Lumayan loh, bisa kita bisnis sekarang, bisa nambah uang jajan. Bisa tambah-tambah pengalaman, kita jumpa konsumen yang gini, jumpa dengan orang pemilik toko yang gimana gitu.
mau nanya lagi, Kak. Maaf ya, tadi jaringannya agak bermasalah. Kira-kira ada yang mau nanya lagi? Kak, mau nanya, Kak. Ya. Jadi kan, Kak, ketika tempe dulu itu launching, Kak, kan Kakak nge-repackage ya, Kak ya. Iya, Jadi ketika di repackage itu kan produknya apa langsung bisa diterima, Kak, di masyarakat kayak gitu, Kak. Nah, kalau memang enggak, pernah nggak, Kak, Kakak ngerasa kayak down kayak gitu, Kak, waktu jualan kayak gitu, Kak, kayak nggak semangat lagi atau karena banyaknya masalah mungkin atau apa gitu, Kak. Kalau memang ada, Kak, mungkin ada tips dan triknya dari Kakak, Kak. Terima kasih. terima kasih. Sama. Kalau misalnya awalnya itu
kan kami jualannya di CFD nih, langsung jumpa kan sama masyarakat. Nah, kami di situ langsung kasih tester nih kepada masyarakat supaya cobain langsung gimana tempe kami rasanya gitu. Dan alhamdulillah banyak yang minat, yang beli langsung di CFD-nya. Nah, terus kalau misalnya di swalayan-swalayan, hari itu ada problem, ada swalayan yang nggak terima produk kami. Kenapa? Karena belum ada izin Dinkesnya. Nah, kalau misalnya udah masuk ke swalayan-swalayan itu sebenarnya penting tuh kayak BPOM, terus Dinkes, PIRT, itu penting. Karena kalau misalnya udah ada nomor BPOM atau Dinkes PIRT berarti udah teruji produknya ini aman buat dikonsumsi, udah dicek labnya gitu. Hari itu problemnya itu aja, yang ada satu swalayan yang nggak terima produk kami karena belum ada ini Dinkesnya. Tapi alhamdulillah dari itu kami nggak jadiin masalah, tapi kami kedepannya terus memperbaiki. Alhamdulillah sekarang udah ada nomor PIRT-nya. Karena kalau misalnya udah ada nomor PIRT-nya tuh memang dicek sama orang Dinkesnya. Terus orang Dinkesnya itu langsung turun ke lapangan buat cek rumah produksinya gimana, bersih, bersih atau enggak, higienis atau enggak gitu. Dan mungkin kita sebagai konsumen pasti kita khawatir kan apa yang kita konsumsi itu aman atau enggak. Makanya penting kali kalau misalnya kita jadi konsumen kita lihat dulu nomor PIRT-nya ada, terus baik digunakannya itu ada sama komposisinya. Itu paling penting kan kalau kita jadi konsumen, itu dulu yang kita lihat, ini komposisinya apa nih, ini komposisinya mengandung apa, pasti kita gitu kan kalau jadi konsumen. Nah, jadi itu nggak jadi masalah yang besar sih, gitu aja. Makasih, Kak. Sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Yang cowoknya nih nggak mau nanya nih, yang tadi yang nanya cewek aja. Yang cowok nggak mau ada yang nanya. Sepertinya tidak ada, Kak. Ini siapa nih?
Oh ya, kalau kalian mau beli produknya, mau cobain produknya, bisa DM Instagramnya Tempe Dulu, atau beli di swalayan-swalayan terdekat, kayak misalnya Nadia Swalayan, FZ Swalayan, Hadrah Mart, terus Unsyah Mart, Simpang 5 Grocery, dan yang lainnya. Ini ada sini. Nah, kalian bisa beli di swalayan-swalayan terdekat. Kalau Nadia Swalayan kan ada dua, ada yang di Jalan AMD sama yang di sebelah Alikupi apa sih? Kalau kalian mau cobain, bisa langsung beli di sana. Oke, mungkin sekian aja. Lebih dan kurang, kakak mohon maaf. Kalau misalnya memang kalian mau cobain, jangan lupa. Belum dengar suara saya. Terima kasih. Sudah, Pak. Sudah terdengar, Pak. Sudah, Pak. Garina. Iya, Pak. Alhamdulillah sudah dengar suaranya. Jadi kan, Garina ini mahasiswa di ekonomi Islam. Ya. Kita berkendak jurusan seperti sekarang ini. Ada proyek, ya ada proyek namanya bagaimana mulai usaha, ya. Termasuk dengan masalah modal. Nanti kita akan coba terapkan juga di kelas kita. Apakah kalau modalnya terlalu besar, kita gabung 2 kelas supaya kecil. Inilah kita akan putuskan sendiri, ya kan? Ya, sehingga jadilah produk namanya Tempe Dulu. Makanya kenapa hari ini saya suruh hadir. Nah, ini ada buktinya. Dan istimewanya adalah mereka bertiga ya Jarina ya. Jarina. Iya, Pak. Halo. Ya. Bertiga kalian ya? Iya, kami bertiga, Pak. Nah, jadi bertiga mereka melanjutkan dari usaha yang proyek menjadi usaha sebenarnya, ya. Jangan main gunting, bahaya main gunting, nanti kepotong. Dokter gigi kok main gunting. Ya, jadi nanti kita akan lakukan, ya, hasil sudah hadirkan hari ini. Terima kasih Jarina. Dan untuk latihan nanti digital marketing juga saya maunya kalian mau pakai produk Tempe Dulu. Jadi tanya sama Jarina, gimana caranya untuk menjadi reseller kah atau menjual di media sosial. Karena kita akan nanti latihan marketingnya dengan produk UKM. Karena kondisi secara UKM adalah kena COVID-19, ya susah kalian berkomunikasi. Jadi untuk bahan prakteknya kita pakai Tempe Dulu, ya. Jadi kalian komunikasi aja bagaimana cara menjual produk Tempe Dulu di kalian Facebook kalian. Hari ini sudah kenal, mungkin Jarina share kontaknya di chat room, ya. Nah, di share kontaknya supaya mereka nanti bisa berkomunikasi dengan Jarina. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Saya tidak ada, Pak. Nah, jadi ini jadi proyek kelas, ya, sama kayak Racing Jarina di ekonomi Islam. Nah, di kedokteran gigi ada juga, ya, sebelumnya, tapi tidak sampai produknya diteruskan, ya. Kalau dulu ada juga jualan di Car Free Day, ya, maka ada foto-foto dengan Pak Wali.
Jadi ke depan, ya, pertemuan ke depan kita sudah bicara teknis, bagaimana setting, ya. Nah, sebenarnya belajarlah. Zarina ada share gimana hitung-hitungannya. Apa, Pak? Hitung-hitungan berapa kemasan. Tadi nggak ada, tadi cuma Zarina bilang aja, nggak ada Zarina. Oke, ini aja. Zarina tulis kontak number, ya nanti mereka komunikasi lagi. Ini Zarina tulis Ya, chatnya saya ya. pikir itu dicar ya. Ya, saya pikir itu saja lah untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Ya, mohon maaf ini karena teknologi ya hilang timbul. Ya, sudah di luar. Ya, insya Allah kita jumpa lagi minggu depan. Ya, sekali lagi terima kasih Zarina. Zarina sudah ketik nomor kontak ya. Jadi catat aja nanti komunikasi. Ya. Nanti teknisnya akan saya ajarkan minggu depan insya Allah. Ada IG, atau nggak kasih nomor HP dia. Nggak kasih nomor WA ada ya. Takut jadi terkenal. Dari ini rating berapa? Rating 2017, Pak. Oh, ya beda setahun ya. Nah, ini nomornya. Jadi kalian copy cara Zarina dan kawan-kawan, ya, projectnya nanti teknis akan saya ajarkan. Dan untuk praktek marketingnya nanti adalah menggunakan produk tempe dulu. Ya, jadi komunikasi juga dengan Zarina dan kawan-kawan. Ya. Supaya kita belajar bagaimana memasarkan produk. Biasanya saya minta kalian untuk ke UKM karena kondisi ini agak susah mungkin. Ya. Bisa ambil satu produk saja, ya. Bisa produk tempe dulu dan untuk produk kalian juga produk mahasiswa ya. Kalau karena berhasil juga seperti Zarina melanjutkan nanti kita akan saya promosikan. Ya, jadi saya pikir itu saja. Terima kasih. Ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan mungkin. Ya. Nanti kalau mau ada pertanyaan lagi, silakan di grup aja, WhatsApp grup. Ya. Jadi kita akan diskusi lebih jauh. Itu saja. Saya Ferry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.